Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya nyoba-nyoba ngerangkum film yang judulnya The Herd. Film ini menceritakan tentang gerombolan psikopat kerupet yang gaweannya menculik cewek-cewek merek-merek wanita muda. Gerombolan psikopat kerupet ini menculik cewek-cewek buat dijadiin ladang bisnis. Perbisnisan psikopat kerupet ini yakni pembuatan krim kecantikan dan pengelolaan susu murni, susu nona, merek-merek, susu beneran, susu asli. Namanya psikopat kerupet. Perbisnisannya ada aja. Oke dah, kita tonton bareng-bareng aja kelengkapan rangkuman cerita filmnya. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini, like and subscribe aja ya. Oke dah, untung aja lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Psikopat kerupet dalam rangka perbisnisan. Merek-merek tukang menculik cewek-cewek muda buat dijadikan bahan baku pembuatan krim kecantikan dan pengelolaan bisnis susu murni. Namanya merek-merek psikopat, merek-merek psikrupet, merek-merek psikrupet, apet. Film ini diawalin diperlihatkannya cewek yang lagi bengong aja, namanya Paula. Dia lagi direbahin sama dokter, posisi kakinya dikangkangin. Terus hendak dokternya nuang sesuatu cairan anuan ditaruh ke suntikan yang ujungnya udah ditaruhin selang kecil, jadinya udah kayak model merek-merek sepetan. Terus hendak gorong-gorongnya si Paula langsung disodokin suntikan, dimasukin cairan tersebut ke dalam anuannya, anunya merek-merek ngara buset dah. Habis kelar ngerojok lubangnya si Paula, entak dokter perempuan yang kagak merek ini langsung manggilin psikopat gondrong. Untung aja lama si Paula langsung dioper, merek-merek dipindahin ke ruangan khusus. Buset dah, betapa kagetnya si Paula pas ngeliat ke ruangan itu, ngeliat cewek udah lagi pada dikandangin, ditaruh kandang kuntet, dudukinnya dijejerin, tumpengnya dinyut pakai selang merek-merek dijadiin udah kayak sampai peres yang kayak ada di peternakan. Udahnya gitu si gondrong aci bisik ke Paula, kini mulai terdengar ia berkata, "Sekarang giliran kamu nona." Terlihat cewek yang pada di dalam kandang kelihatannya udah pada lemes-lemes banget, pada jarang dikasih makan kali sama psikopat kerupet, tiba nggak dinyotin doang. Habis itu si Paula langsung dimasukin ke dalam kandang sama psikopat gondrong. Kandangnya mah sama, tibang beda sekatnya doang, langsung dikunciin. Tapinya kelihatannya rantainya udah karatan banget. Udah lama kali mah ini dia perbisnisan. Pas entakan si gondrong lagi ngerantai, tangannya si Paula datang CS-nya timpalannya si psikopat kerupet bewok datang ke situ bawa cewek, mana lehernya dijiret aja Jadi cewek yang dibawa masih bewok ini menurut mereka udah kagak produktif, udah kagak menguntungkan, udah kagak dipergunakan, makanya udah merek-merek mau dimodarin. Buset dah. Di situ gondrong bilang pada cewek-cewek yang ada di dalam kandang, ia berkata, bila mana di antara dari mereka udah ada kagak ada menghasilkan susu murni lagi buat mereka, dalam artian udah kagak produktif, bakal mengalami nasib yang serupa. Buset dah. Jelas celotehan, ocehan, celetukan si gondrong barusan tadi itu sangat amat membuat cewek-cewek yang di dalam kandang pada makin merengket ketakutan. Tapinya para psikopat kerupet ini malah tertawa terbahak-bahak.
Rupanya cewek ini sebelum dimodarin sama mereka mau disungsrangin dulu, gantian merek-merek digilir, lengkaplah sudah penderitaanmu para wanita yang ada di situ jadi korban dan dimangsa sama psikopat. Krupet. Si bewok yang duluan, orang dia mau udah nyosor aja dari tadi. Si gondrong sembari nungguin jatah antriannya, dia menyempatkan diri mengecek dan mengontrol cewek-cewek yang ada di dalam kandang, dipelototin, diteliti selang kenyotnya secara seksama. Si gondrong berharap siapa tahu aja kali aja di antara dua cewek ini air susu murninya ada yang udah kagak ngocor alias udah kagak produktif. Dengan begitu kan mereka merek-mereknya bisa arang atuh, merek. Terus entah kan kagak lama datang dokter perempuan yang kagak ada merek bawa sesuatu semacam vitamin dikasihin ke cewek-cewek di dalam kandang. Merek-merek ngarah mereka makin pada subur. Kagak berasa harinya udah malam, terlihat si Paula tidurnya pules banget biar kata di ubin ge kagak beralas stiker pisan terus nyentak anu. Buset, jadi yang tidur sedang pules nyampe terbangun dengar temennya yang di samping teriak sampai gerawakan kuat banget karena pengen beranak. Merek-merek udah pengen banget melahirkan dia. Terus ndakan kagak lama datang psikopat kerupetnya si gondrong ama dokter sangit. Tahu banget mereka udah pada kumpul kalau ada yang cewek jerit jengker tengah malam. Merek-merek menandakan kalau ada yang mau brojol. Rupanya cewek yang mau beranak melahirkan ini namanya si Sarah. Untung aja lama dokter perempuan yang kagak ada merek langsung memberi aba-aba kepadanya. 1, 2, 3 abang mantu naik kuda. Dokter perempuan kagak ada merek ini terkendala dia karena di situ gelap banget. Dia menerawang anunya si Sarah, kira-kira udah pembukaan keberapa ya. Dia nyuruh si bewok ngambil lampu senter dulu, merek-merek ngarah dia terangan dikit mak. Pas entahkan udah rada terangan dikit, di situ ibu dokter yang kagak ada merek ini memberi hitungan aba-aba ulang kepada Sarah. Sarah diharap dan diminta ngikutin aba-aba dia. 1, 2, 3 abang mantu naik kuda. Akhirnya si Sarah bisa beranak melahirkan dengan selamat dan bayi oroknya ternyata laki. Begitu dokter perempuan yang kagak ada merek bilang bahwa ternyata bayi oroknya si Sarah adalah laki, langsung dah para psikopat gondrong sama si bewok langsung ngeluarin pisau kuntet. Buset dah. Jadi menurut para psikopat kerupet di situ bila mana kalau ampe di antara dari mereka ada yang beranak dan melahirkan dan ternyata bayi oroknya laki-laki, maka mau langsung dimodarin detik itu juga. Jelas celotehan psikopat kerupet barusan makin membuat cewek-cewek yang ada di dalam kandang makin pada merengket ketakutan dan terheran-heran. Bener aja kan orok lakinya si Sarah yang baru banget brojol langsung ditenteng sama psikopat kerupet. Entah karena habis itu langsung dicemplungin ke tong sampah. Plung. Busrak dah. Busrak udahnya gitu tong sampahnya aci ditutup lagi sama psikopat kerupet bewok. Merek-merek bisa mati gelagapan orok. Jelas tangisan si orok membuat cewek-cewek yang ada di dalam kandang membuat hatinya sangat amat begitu terenyuh, menyayat hati, kagak habis pikir, sangat begitu kagak tega denger jeritan dan tangisan si kecil mungil. Habis naruh orok di tong sampah dia langsung merah dah, namanya ge psikopat. Kerupat. Terlihat si Sarah lagi sangat amat bersedih hati karena orok yang baru banget dibrojolin langsung dimodarin sama psikopat kerupet. Di situ si Sarah lagi mencurahkan isi hatinya kepada si Paula bahwa ternyata orok yang udah dimodarin sama psikopat kerupet bukannya itu doang, udah banyak anaknya si Sarah apalagi udah banyak banget dimodarin. Jelas curhatannya si Sarah membuat si Paula makin kelihatan ketakutan banget. Terlihat si Sarah pun tak bisa membendung tangis pilu air matanya lagi. Merek-merek karena terlalu bersedih hati dari tadi. Di tengah kesedihannya si Sarah terus ndakan kagak lama datang dokter kagak ada merek sama psikopat kerupet bewok. Si Sarah yang ngeliat psikopat kerupet bewok datang kelihatannya dia kesel banget, geram, jengkel, campur aduk karena bayi oroknya udah dimodarin terus sama dia Di situ si Sarah teriak meluapkan kekesalan dan amarahnya kepada psikopat kerupet bewok karena dia minta dimodarin aja. Tapinya kalau kata psikopat kerupet bewok mah belum tanggalnya, belum waktunya. Jelas dong si Sarah nggak dimodarin karena baru banget brojol. Dengan begitu air susunya masih ngocor, merek-merek ngalir terus. Habis itu terus entah si bewok langsung keliling muter ngecek kandang, siapa tahu aja di antara cewek itu air susunya udah kagak ada ngocor, merek-merek udah kagak produktif. Dia ngena atuh.
Buset, apa psikopat kerupet bewok montong acila sama cewek ono tumpengnya langsung disetrum sampai kelojotan, langsung terkulai lemas ono dia. Si Paula yang ngeliat temennya mau dimangsa sama psikopat kerupet bewok sampai kagak tega ono dia kelihatannya. Sementara dokter yang kagak ada merek lagi ngontrol, lagi meriksa cewek-cewek biasa, ada dia magawennya catet temen catet. Di situ si bewok yang lagi ngelibet-libet leher cewek itu pakai tali plastik. Di situ dia sambil ngomong ke Paula kalau temennya itu mau dimodarin juga. Buset, terlihat si Paula amat sangat bersedih hati temennya hilang satu persatu. Tapinya terlihat dokter yang kagak ada merek ini cuman bisa celingak-celinguk menoleh nengok ke arah psikopat kerupet bewok ngeliat kelakuannya. Terlihat dokter yang kagak ada merek ini juga kelihatannya kagak tega banget ngeliat cewek dimodarin mulu. Mungkin sesama perempuan ya, tapinya mau gimana lagi, dia profesinya psikopat kerupet. Kagak berasa harinya udah malam. Terlihat si Paula yang lagi tidur lagi megang perut aja masuk angin kali mau dia kelamaan tidur di ubin. Taunya anuannya ono perabotan yang sakit ngeluarin cairan, pantesan aja dijerit gerawakan kuat banget ampe si psikopat kerupet gondrong datang nyamperin. Ngeliat tanda-tandanya si Paula psikopat kerupet gondrong montong acila masih Paula mau langsung diperiksa dulu, dibuka kandangnya, siapa tahu aja si Paula cepet-cepet hamil bunting. Dengan begitu kan dicepet-cepet nyayur. Tapi si Paula pinter, dia cerdik manfaatin situasi, mumpung psikopat kerupet gondrong lagi dewe kan timpalannya kagak pada ada, langsung ditendang sampai tersungkur merek-merek kejengkang. Si Paula langsung gercep merek-merek langkah 1000, terus ndakano habis itu pisau dapur yang dibawa sama psikopat kerupet gondrong langsung diambil, terus ndakano merek-merek moncrot psikopat kerupet gondrong dicocok pakai pisau dapur punyanya dewek. Lengkaplah sudah pembalasan sakit hati mereka-reka para wanita yang udah dikandangin sama dia hono si psikopat kerupet gondrong, udahnya disembur, lehernya disodok pakai pisau dapurnya dewek. Psikopat kerupet gondrong lagi ngap-ngapan aja dia sakaratul. Terlihat cewek-cewek yang di dalam kandang terlihat pada girang banget ngeliat psikopat kerupet gondrong kena batunya dewek. Ontong acila masih Paula langsung nyari kunci kandang kuntet yang dikantongin sama psikopat kerupet gondrong. Kuncinya udah dapet ontong acila mah dia pengen langsung buru-buru keluar dari tempat ono. Tapinya dia merasakan kayak ada yang pengen masuk ke ruangan ono. Si Paula udah jadi Wonder Woman sigap, dia mah langsung buru-buru ngumpet kagak ketahuan. Tahun yang masuk ono si psikopat kerupet bewok. Terlihat ekspresi dan raut wajahnya si psikopat kerupet bewok ini sangat tersentak, begitu terkejut pas entakan masuk ke dalam ruangan itu ngeliat CS-nya temennya si psikopat kerupet gondrong udah ngegletak, lehernya growak, sehingga membuat si psikopat kerupet bewok geleng-geleng pala aja karena kagak habis pikir. Terus entak Ontong acilama si Paula sama psikopat kerupet bewok langsung dijiret dari belakang pakai rantai yang biasa dipakai sama dia buat jiret cewek-cewek merek-merek senjata makan tuan. Merek-merek modern psikopat kerupet bewok dijiret pakai rantai punyanya dewek sampai mulutnya berbusa. Terlihat cewek-cewek yang di dalam kandang pada girang banget ngeliat psikopat kerupet udah pada koit. Si Paula langsung ngasihin kunci rantai. Habis ngasihin kunci ke temen-temennya si Paula langsung buru-buru nyari jalan keluar. Belum lama di jalan udah denger cewek lagi teriak gerawakan aja minta tolong di suatu ruangan, diintip dulu sama dia sebentaran. Betapa kagetnya si Paula pas entakan diintip, taunya itu cewek temennya yang tadi menurut mereka udah kagak produktif. Merek-merek udah mau dimodarin, cewek itu udah ditodongin tembakan gagang yang modelnya udah kayak semprotan. Merek-merek modern cewek ono dijedor ditembak pakai tembakan selang ama psikopat kerupet kacang. Si Paula pun hanya bisa bersedih hati, tapi dia kudu bergerak lagi nerusin nyari jalan keluar, takut nanti keburu ketahuan lagi ama psikopat kerupet kacang. Terus ndakan si Paula nyasar ke ruangan yang di depannya ada mereknya, ada tulisannya. Si Paula penasaran mau dilihat, diintip dulu dari kaca sebentaran. Buset, dah betapa kaget dan terkejutnya si Paula pas entakan ngeliat ke ruangan itu, ngeliat banyak banget cewek udah lagi pada dijejerin, didudukin, tumpengnya diinyut pakai selang, bawahnya dipakai regen buat nampung air susunya.
Jadi seolah-olah seakan-akan cewek-cewek yang ada di dalam ruangan itu udah dijadikan udah kayak sapi perah yang kayak ada di peternakan. Si Paula yang lihat makin tambah ketakutan, campur aduk, kagak tega ongko, tapi dia kudu bergerak, kagak bisa berdiam diri biar bagaimana dia masuk ke suatu kamar atau ruangan. Betapa kagetnya si Paula pas masuk ke dalam ruangan itu ada isinya cewek, tapinya kelihatannya cewek itu sangit banget, diajak ngobrolnya diem aja, menang baik, merengut aja, merek-merek cewek simpenannya psikopat kerupet kelima ini. Bener pisan kan, terus entah karena lampunya nyala si Paula langsung ditegrep dari belakang. Si Paula langsung diseret sama psikopat kerupet kacang, tapinya untung aja di tengah jalan ada bala bantuan. Si psikopat kerupet kacang dicocok-cocok sampai langsung modar sama si Sarah. Ternyata si Sarah sekarang udah jadi Wonder Woman. Si Paula keheranan banget ngeliat CS-nya, temennya kelihatannya udah depresi banget ono si Sarah karena anaknya dimodarin terus ya sama psikopat kerupet. Untung aja lama mereka berdua harus segera buru-buru mau nyari jalan keluar. Baru mereka berdua pada mau beranjak, kedengerannya kayak ada yang pengen masuk ke dalam ruangan itu. Taunya dokter yang kagak ada merek yang mau masuk ke dalam ruangan itu. Mereka yang berdua yang kelihatannya udah kesel dongkol banget sama dokter itu. Untung aja lama mumpung ada kesempatan. Si Sarah montung aja lama dokter yang kagak ada merek, mulutnya langsung dibengkek, merek-merek udah kayak mau bengkek duren. Terus entak anu lidahnya dijulurkan, terus entak anu habis itu merek ke merek. Mereka berdua langsung bahu membahu, tuh 2, 3, abang mantu naik kuda. Untung aja lama dokter yang kagak ada merek, lidahnya langsung ditetek pakai pisau dapur ampe merek ke merek copot. Tapinya mereka berdua kurang puas tiba nyopotin lidahnya dokter itu doang mak. Karena sakit hati mereka berdua terhadap dokter ini ama psikopat kerupet, terhadap perlakuannya kepadanya kudu mesti dibayar. Terus hendakan dokter yang kagak ada merek ini langsung dibawa ke suatu ruangan. Ternyata dokter yang kagak ada merek ini dibawa ke suatu ruangan tempat dimana mereka-reka dikandangin. Mereka berdua memperlakukan dokter yang kagak ada merek itu sama persis apa yang mereka lakukan terhadapnya. Lengkaplah sudah pembalasan dendam sakit hati mereka berdua. Dan akhirnya dokter ini merasakan rasanya dikandangin di dalam kandang kuntet. Terus enggak kagak lama ada orang datang ke situ rapih banget pakai jas, dikawal sama psikopat kerupet kacang. Dia lagi ngecek, lagi neliti implang-implang langak-longok, kelihatannya mah ini dia bosnya apa biangnya. Merah ke merah. Untungnya si Paula sama si Anu udah ngumpet kagak ketahuan sama Sarah. Dirasa udah aman, psikopat kerupetnya udah pergi. Untung aja lama mereka berdua langsung buru-buru keluar. Untung aja lama mereka berdua langsung buru-buru meluncur langkah 1000 dan akhirnya mereka berdua ono selamat, si Paula sama si Sarah, dari terkaman psikopat kerupet perbisnisan. Lactus Vitae and anti-aging product. Terus di akhir film diperlihatkannya tante-tante lagi mempromosikan suatu produk krim kecantikan merek-merek kosmetik. Terus diperlihatkannya juga tempat peternakan sapi, ada sapi peres, sapi potong di situ, sampai diperlakukan kurang anu dah, merek-merek digalakin mulu onono. Oke guys, filmnya udah habis, udah berakhir. Itu endingnya begitu, si Paula sama si Sarah bisa selamat dan bisa keluar dari ladang perbisnisan psikopat kerupet. Setelah habis nonton film ini banyak banget pelajaran dan pesan-pesan yang mesti bisa diambil, terutama buat para cewek-cewek kudu lebih mesti hati-hati. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.